Karena sebagai putri seorang Saibatin, Raden Galuh jarang keluar rumah. Jika ia ingin bepergian, harus ada pihak keluarga yang menemaninya. Maka, ketika rasa penasaran mendorongnya untuk melihat dan membeli kepiting sebesar piring di pasar desa, ia pun ditemani oleh ibunya. Saat membeli kepiting inilah Raden Galuh dan Sukat untuk pertama kalinya bertatapan mata. Keduanya saling terpesona pada pandangan pertama. Seakan ada getaran halus yang menjalar dalam diri keduanya. Ada perasaan lain, ada kekaguman tersendiri. Seperti pantun orang muda yang mengatakan, "Dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi. Dari mana datangnya sayang? Dari mata turun ke hati." Seperti ada kekuatan besar yang menggerakkan Raden Galuh dan Sukat. Keduanya sama tersenyum, keduanya sama menganggukkan kepala, jantung keduanya sama berdebar-debar, hati keduanya ibarat bunga mekar berbinar-binar. "Hei Sukat, berapa harga kepiting ini? Dari tadi Minan bertanya tidak kamu hiraukan," ucap Minan atau Bibi Ros kesal, sehingga suaranya terdengar meninggi. Sukat tersadar. Dengan wajah tersipu, ia mengalihkan pandangan dari Raden Galuh, lalu menyebutkan harga tumpukan kepiting yang dipilih oleh Minan Ros, dan membungkusnya dengan daun pisang. Sementara Minan Ros membayarnya. "Saya membeli 2 tumpukan kepiting yang ini, abang," terdengar suara lembut Raden Galuh kemudian, sambil menunjukkan tumpukan kepiting yang dipilihnya. Tanpa banyak bicara, Sukat segera membungkus kepiting yang ditunjuk Raden Galuh. Keduanya kembali bertatapan. Saat Sukat menyerahkan bungkusan kepiting dan Raden Galuh menerimanya, keduanya kembali bertukar senyum. Jantung keduanya masih berdebar-debar, hati keduanya terus berbinar-binar. Malamnya, Sukat sulit memejamkan mata. Wajah Raden Galuh nan jelita terbayang-bayang di pelupuk mata. Begitupun dengan suara Raden Galuh yang lembut seakan terus terngiang-ngiang di telinganya. Hingga tengah malam menjelang, hampir saja Sukat tidak melaut jika tidak diingatkan oleh ibunya. "Sukat, hadu waktu neniko melaut." "Sukat, sudah waktunya kamu melaut," tegur ibunya sambil terbatuk-batuk. "Yo mak, inji sikam hagalapah." "Iya mak, ini saya mau berangkat," saut Sukat. "Hati-hati ya anakku," tambah ibunya lagi. Sukat mengangguk. Setelah mencium tangan ibunya, Sukat lalu melangkah keluar rumah, pergi melaut. Tiba-tiba semangatnya bergelora. Ia bertekad mendapatkan kepiting yang besar-besar lebih banyak lagi. Sepanjang mendayung perahu, ingatan Sukat terus pada Raden Galuh. Wajah Raden Galuh yang dihiasi senyuman seakan menari-nari dalam pikirannya. Ia terus mendayung dengan sepenuh gairah, hingga tanpa terasa ia telah berada di sekitar laut Pulau Majaksi. Dengan sigap kemudian ia menebar jala, dan sambil menunggu jalannya berisi ikan atau kepiting, ia pun melempar kail. Sementara di kamarnya, Raden Galuh terbaring dengan gelisah. Ia merasakan bayangan wajah Sukat berlintasan dalam ingatan. Sungguh, ia tak kuasa menghapusnya. Sukat pemuda yang gagah perkasa, tegap dan cakap. Ia berdoa dalam hati agar Sukat bisa mendapatkan kepiting yang besar-besar lagi, hingga besok ia dapat berjumpa kembali.